ketika kita pengen nih, saya ingin jadi pengusaha, dunia itu kayak seolah-olah mendukung, boom. Nah itu adalah keinginan kita yang diucapkan kepada dunia, dan dunia itu bakal mendukung ke diri kita. Ada dua konsep, leak target sama lead target. Lead target, oke. Nah, leak target itu tadi yang PKM, saya kan dapat pendanaan sekitar 7.757 tahun 2021. Tahun 2021. Tahun 2022 saya dapat pendanaan berapa coba? 2022 saya dapat pendanaan sekitar 80 juta. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia harus emas gitu kan. Indonesia harus emas. Nah, sekarang anak mudanya mau atau enggak? Di 2045 ini kan Indonesia akan dihadapkan dengan era bonus demografi ya, di mana masyarakat produktif akan sangat lebih tinggi dibanding pekerjaan yang ada gitu. Mas Ivan sendiri punya tips gak sih buat anak-anak muda yang zaman sekarang tuh untuk lebih produktif membangun Indonesia emas di 2045 nanti? Oke. Salah satunya sih kita bisa mulai dari berbisnis ya. Mas Ilham suka bisnis? Suka. Apakah menurut Mas Ilham bisnis itu harus selalu berhubungan dengan materi? Enggak seharusnya. Enggak seharusnya. Tapi dimulai dengan materi kan? Iya, itu mulai dengan materi. Dimulai dengan materi. Apakah kita harus punya modal? Harus, kalau menurut saya. Kalau menurut saya enggak. Kenapa enggak coba? Investor? Ya bisa investor. Selain investor ada satu lagi. Apa tuh? Dana hibah. Dana hibah. Dana hibah pernah tahu kan dana hibah? Iya, pernah dengar. Nah, dana hibah itu dana yang diberikan secara percuma dari program CSR. Ya, program CSR yang dari perusahaan atau dari kementerian tuh. Nah, saya membangun bisnis itu. Coba menurut Mas Ilham, saya punya bisnis ini, apakah saya dimulai dengan mengeluarkan modal? Menurut Mas Ilham mengeluarkan modal? Keluarin seharusnya. Enggak. Wow. No rupiah enggak ada. Sama sekali enggak ngeluarin. Enggak ngeluarin sama sekali. Kenapa coba? Tadi udah dimention dulu di depan karena dana hibah. Dana hibah itu. Oke. Nah, dana hibah di luar itu banyak banget, dan salah satunya itu dari kementerian dan aksesnya itu dari pendidikan. Jadi ini sangat berhubungan nih antara pendidikan, kementerian untuk menuju mendukung Indonesia Emas 2045. Banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah, banyak program yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, perusahaan negeri dan lain sebagainya tuh. Salah satunya CSR tadi kan. CSR ya. Nah, tadi yang PKM, saya kan dapat pendanaan sekitar 7.757 tahun 2021. Tahun 2021. Tahun 2022 saya dapat pendanaan berapa coba? 2022 saya dapat pendanaan sekitar 80 juta. Wah, jauh banget. 80 juta dari mana aja? Dari kompetisi, Ya. dari IPB yang memberikan penelitian tuh untuk support produk inovasi, penelitiannya dan sebagainya tuh 80 juta lah total. Berarti tahun 2021 kan 7 juta. 8 juta lah biar itu enggak bangga 8 juta. Tahun kedua 2022 naik 10 kali lipat. Jadi 80 juta. Tahun 2023 sekarang sampai bulan ini sampai detik ini kira-kira berapa, Mas? 150 kemungkinan lebih. Kali 3. 450. Kurang. Masih kurang. 500 juta. 500 juta. Sekitar 5 juta. Ya, wah. Itu dana hibah semua. Itu dana hibah semua. Dan dana kompetisi ya, dana kompetisi yang hadiah. Yang hadiah kan IPB itu punya program kalau misalnya kita juara, selain kita dapat hadiah dari penyelenggara, IPB juga memberikan hadiah. Jadi itu double tuh. Yang dari sini 500, dari IPB 500 jadi 1 juta tuh udah masuk dari saya, dan itu dimulai untuk semua bisnis gitu. Semua bisnis. Oh, jadi memanfaatkan dana hibah tersebut dan juga dari kompetisi ini ya. Di kompetisi yang diikuti oleh Mas Ivan. Itu dananya Mas Ivan salurkan lagi untuk berbisnis. Ya, betul. Oke. Berarti yang kagak, Mas. enggak jaga sih. Karena kebanyakan kan orang juga selalu berpikir kita mau mulai bisnis, kita perlu modal. Entah minjam, entah
mungkin kalau dia punya tanah mungkin dijual tanah terlebih dahulu kan buat bikin bisnis investasi ini tuh kan. Tapi ternyata ada cara lain ya. Ada cara lain. Sebenarnya modal kita tuh untuk memulai bisnis ada cuma satu doang. Kemauan ya. Mau atau enggak? Kalau misalnya kita udah mau, kita bakal ketemu nih sama satu masalah. Misalkan masalah kita adalah 3. Saya tuh selalu dalam memulai bisnis itu selalu dari masalah yang datang yang banyak, itu saya ambil tiga masalah besar. Masalah pertama itu adalah finansial. Masalah kedua SDM. Masalah yang ketiga adalah experience. Nah, dari 3 masalah ini, itu tuh kita bisa clear satu-satu nih. Masalah finansial. Apakah masalah finansial harus berasal dari modal? Apakah kita gak bisa dapat dana dari orang lain? Dapat dana pinjaman, dapat dana hibah, dapat dana apa tuh kan itu bisa kita solve. Nah, sekarang masalah finansial bisa saya solve. Ada 2 masalah lagi yang belum bisa saya solve. SDM dan experience ini. SDM sama experience. Experience saya udah mulai solve nih dengan mentor nih. Saya hampir 24 jam sama mentor dari pagi jam 9 biasanya sampai jam 11 malam. Tuh baru selesai kegiatan untuk diskusi tentang bisnis dan lain sebagainya. Bahkan ada rapat tuh mulai dari jam 9 sampai jam 12, bahkan sampai dini hari tuh masih rapat tuh karena ngomongin bisnis ini harus dibawa kemana, dan nanti ide-ide yang kita diskusiin itu dibawa ke tim manajer yang mengeksekusi sama anak-anaknya gitu, anak buahnya gitu, staff-staffnya gitu lah. Terus yang satu nih yang saya belum bisa solve itu adalah SDM. Nah, SDM ini yang perlu saya kerjakan, dan rencananya di bulan depan itu saya tuh akan membuka sebuah program talent, apa istilahnya itu, program talent internship gitulah. Nah, nanti ada beberapa divisi yang di situ untuk menyelesaikan masalah SDM tersebut. Emang biasanya tuh permasalahan SDM-nya tuh apa sih, Mas? Permasalahan SDM itu yang pertama pasti kan ketika orang untuk bergabung kepada bisnis, mereka kan pasti berpikir apa sih yang bisa saya dapatkan di sana gitu, gitu kan. Terus tapi sebenarnya selama ini SDM yang selalu terlibat sama saya, mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu karena kita sama-sama belajar, sama-sama ingin membangun bisnis, dan itu kita nggak jadi masalah utama. Cuman yang jadi masalah di SDM ini adalah experience. Kita gak punya pengalaman nih, kita gak punya pengalaman bisnis, kita gak punya ini itu, dan kemudian ini yang selalu membuat kita stuck maju ke berikutnya. Nah, tapi saya udah menemukan formula nih yang bagus nih. Ya udah, kita buka sebuah program, dan program ini kita undang expert di bidangnya. Misalkan kita perlu orang yang jago digital marketing, ya udah cari orang yang digital marketing, kasih pemateri, dan itu mulai berjalan gitu kan masalah. Jadi sudah mulai menemukan formula gimana cara menyelesaikan permasalahan di bidang SDM ini ya. Kan kalau ada masalah harus kita selesaikan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan kan. Kalau kita berhadapan dengan masalah ya harus diselesaikan. Harus selesai. Itu kan juga termasuk tips dari Mas Ivan ya buat anak-anak muda sekarang ya. Ada nggak sih harapan Mas Ivan di 2045 nanti untuk anak muda yang pertama, kita harus mulai dulu dari diri kita. Diri kita tuh pengen berkembang atau enggak gitu. Untuk memaksimalkan bonus demografi, karena kan itu sebenarnya konsepnya dari konsep negara ya. Bukan dari individu yang memikirkan bahwa kita nanti di 2045 bakal jadi generasi emas kan. Bukan dari masyarakat kan itu, tapi datanya dari negara kan. Karena ngelihat by data bahwa nanti ketika di tahun 2045 anak usia produktif lebih banyak daripada non produktif kan. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia harus emas gitu kan. Indonesia harus emas. Nah, sekarang anak mudanya mau atau enggak? Problemnya di situ. Anak mudanya mau atau enggak? Nah, untuk mensukseskan, harapan besar saya adalah si anak muda ini, kita harus punya kemampuan, dan kita harus punya kemauan dulu. Dan salah satunya adalah inisiatif, critical thinking, apa yang harus kita selesaikan dari suatu permasalahan yang kita temui. Misalkan ada anak yang ingin bisnis, ya udah ikut program-program, ikut inkubasi bisnis, ikut apa hal gitu ya, sesuatu yang bisa membuat dia membuka sebuah bisnis gitu. Kalau misalkan dia ingin kuliah gratis ke luar negeri, ya udah cari program beasiswa yang dia bisa kuliah. Kalau misalkan dia ingin jadi seorang profesional atau expert di bidangnya, misalkan digital marketing atau multimedia, ya udah bergabung dengan agensi, bergabung dengan suatu perusahaan yang emang ahli di bidangnya, yang kemudian itu bisa mengembangkan diri sendiri. Betul, Nah, ketika udah diri sendiri, jangan lupa kita berbagi ke orang lain. Terus ajak orang lain nih. Saya tuh selalu ya
ke teman-teman gitu. Iya. Yuk kita berkembang, yuk kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Mau gak kita bareng-bareng? Kalau misalnya kita gak bisa lari, ya udah kita jalan aja. Kalau misalnya kita gak bisa jalan, ya udah kita merangkak. Gak apa-apa, pelan-pelan ayo. Yang penting kita ikutin alurnya terus dan jangan lupa kita harus punya mentor. Itu yang utama. Untuk sosok yang kita dambakan sebagai leader. Jadi kan kalau pernah dengar gak sih dari Bill Gates itu dia bilang umur 20-25 itu tuh jarang orang-orang yang mapan kecuali memang orang tuanya adalah orang kaya. Iya. Ya kan? Ya, pernah dengar. Oke kan? Iya. Nah, ya udah berarti kalau misalkan Bill Gates udah bilang gitu, saya mau memutuskan sebuah pemikiran itu dan itu harus saya hancurkan gitu. Iya. Saya hancurkan bahwa enggak semuanya kok usia produktif 20-25 itu harus sukses berasal dari keturunan gitu. Iya. Ya kita bisa dari diri kitanya mau atau enggak gitu. Tinggal kita jalankan prosesnya. Oke, Mas Ivan, maaf nih, kita jadi agak tarik mundur dulu. Oh iya. Saya lupa, saya mau tanya nih Mas Ivan. Dulu saat merintis usaha ini dari Mas Ivan sebelum kuliah, kemudian Mas Ivan kuliah dan sekarang sampai punya perusahaan seperti ini tuh, gimana sih perjalanannya dulu Mas Ivan? Perjalanannya itu yang pertama pasti sulit. Ya. Yang pertama sulit, ada pergantian tim, ada tarik keluar masuk tim dan lain sebagainya, masalah finansial, masalah kebutuhan pribadi, masalah kebutuhan kelompok dan banyak hal lah yang ada di dalam situ kan ya. Tapi yang pasti saya punya harapan dan saya punya visi bahwa ini bisnis bakal berjalan. Kita udah ngelihat kok potensinya 2021 kita cuma dapat pendanaan 7 juta, 2022 kita dapat pendanaan 80 juta, 2023 kita dapat pendanaan 500 juta. Nah, dari segi pendanaannya aja masa bisnis dengan total dana kalau misalkan ditotalin ya mungkin sekitar hampir 600 juta lah ya. Masa sebuah bisnis gak bisa berjalan dengan modal 600 juta gitu kan? Iya, betul. Apa alasannya lagi gitu kan? Nah, dengan adanya latar belakang, dengan adanya permodalan itu, ya udah kita jalanin bisnisnya. Terus kemudian apa sih yang ingin di-clear dari bisnis ini? Apakah bisnisnya cuma sekedar gaya-gayaan atau apa alasannya? Misalkan Mas Ilham nih. Mas Ilham pengen punya bisnis apa misalkan? Misalkan makanan. Anggap makanan, ya. Nah, makanan misalkan. Nah, alasan Mas Ilham untuk buka bisnis itu untuk apa coba? Kira-kira aja. Menghasilkan keuntungan. Tapi ada yang lebih dari keuntungan. Apa itu? Benefit untuk orang lain. Oh iya, betul. Berguna untuk orang lainnya itu ya. Kan orang-orang tuh selalu bilang normatif ya. Normatif tuh saya ingin buka lapangan pekerjaan baru. Saya ingin punya perusahaan ini itu. Sebenarnya itu normatif sifatnya gitu. Yang lebih powerful itu adalah apa sih dari bisnis ini yang bisa kita berikan kepada orang lain. Yang berdampak pada orang lain. Dan itu saya yakin seorang owner, seorang pemilik bisnis itu pasti bisa merasakan hal itu gitu. Karena memberikan keberlangsungan hidup kepada orang lain itu lebih impactful, lebih enak rasanya. Bukan masalah kita mendapatkan uang berapa, bukan. Income-nya itu ya. Bukan. Tapi ada rasa kepuasan dari diri kita. Misalkan dari diri saya nih, saya ketika ada pemberdayaan misalkan 10 orang, terus saya bisa berikan nih secara finansial, secara materi, terus mereka bisa melanjutkan kehidupan. Yang kemudian itu yang jadi kepuasan diri saya gitu. Itu salah satu alasan Mas Ivan tersendiri ya, dan yang membuat Mas Ivan kuat dari awal mungkin pasti mengalami jatuh ya, mengalami jatuhnya itu dan kembali bangkit lagi. Sama ini Mas, ada satu lagi. Mas Ilham tahu buku The Secret? Kayaknya pernah dengar deh. Pernah dengar? Iya. The Secret-nya yang mana coba? Saya sih takutnya salah buku. Iya, beda buku jadi nih. Saya buku The Secret yang rahasia dunia yang tidak pernah diketahui orang. Oh beda. Ini tentang sebuah kayak cerita tentang ketika kita berkeinginan, ketika kita yakin bahwa mimpi itu bakal kita raih, itu tuh dunia seolah-olah mendukung. Kayak misalkan kita ikut film nih, kita nonton film kan suka ada efek-efek ini boom, ledakan gitu ya. Oh iya. Nah kayak ledakan itu ketika kita pengen nih, saya ingin jadi pengusaha, dunia itu kayak seolah-olah mendukung boom.
Nah itu tuh keinginan kita yang diucapkan kepada dunia, dan dunia itu bakal mendukung ke diri kita. Ada dua konsep, leak target sama lead target. Lead target, oke. Nah, leak target itu adalah keinginan kita jadi seorang pengusaha. Tapi ada satu lagi yang lead target, bagaimana kita bisa caranya untuk menggapai jadi seorang pengusaha. Jadi kita punya target, tapi kita juga punya cara nih untuk ke arah sana. Dan itu adalah salah satu rahasia dunia yang orang lain tuh nggak aware. Padahal mereka tuh tahu rahasia itu. Contoh kecilnya Mas Ilham ketika capek nih, pengen bangun siang, pasti bangun siang. Iya betul. Ya kan? Iya pasti. Kalau misalkan kita lagi mau studi tour nih, contoh kecil, karena kan Mas Ilham pasti kemarin pernah studi tour kan? Pernah kan? Terus berangkat jam 4 subuh. Iya pagi. Pasti sebelum jam 4 udah bangun kan? Mau tidur jam 11 malam, jam 12 malam pasti bangun kan? Iya bener. Jam 3 pagi kan? Bener. Karena di keinginan diri kita tuh pasti harus bangun jam 3 kan? Iya, udah menggebu-gebu gitu ya? Iya, udah menggebu-gebu, udah gak sabar. Iya, betul. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan itu kalau misalnya kita lakukan itu udah sebagai kehidupan sehari-hari kita coba? Itu bakal jadi luar biasa. Iya, betul. Coba, kalau kita yakin bahwa itu bakal kita raih, dan kita bisa menerapkan itu selama setiap hari, apapun mimpi kita pasti bisa dicapai. Oke, iya betul. Ya kan? Merasakan itu kan? Merasakan, iya. Sangat merasakan malah bahkan. Ya kan? Iya. Bahkan tergantung dari kita ya gitu kan. Iya, kembali lagi ke diri kitanya sendiri kita punya keinginan atau enggak? Iya. Terus jangan lupa jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Karena kita tuh bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi kita lagi berkompetisi dengan diri sendiri. Iya. Kayak kita nih mau kan tadi sedang kayak contoh bangun siang nih. Iya. Itu tuh kita lagi berkompetisi dengan diri kita sendiri, kita kalah mau bangun siang aja gitu. Tapi kita ketika bangun pagi, kita tuh lagi bersaing sama diri kita, mau bangun gak pagi gitu. Iya. Kayak ibaratkan saya tuh sebenarnya tuh berkompetisi itu dengan diri sendiri. Tuh. Karena mau bagaimanapun manusia sudah ada porsinya sendiri ya. Sudah ada bagian hidupnya masing-masing lah ya. Oke, ngerti. Ya itu dari buku script ya. Semoga bisa menerapkan. Oke. Dan ini sih ada sosok yang menginspirasi saya ketika saya menggapai berbagai hal yang saya dapatkan kemarin ya ketika jadi mahasiswa gitu. Iya. Ada saya sosok yang menginspirasi. Siapa tuh? Dia alumni PB dari Fakultas Perikanan dan namanya itu adalah Mas Danang. Mas Danang. Saya tuh pengen ketemu sama Mas Danang gitu. Saya udah kontak beliau dan kita udah mau janjian ketemu. Tapi sampai saat ini belum jadi. Sedih sih saya. Ada aja halangan gitu. Ya, saya sedih banget pengen ketemu sama dia gitu kan. Sedih banget tapi nggak bisa gitu. Kenapa ya? Padahal kalau misalnya saya menceritakan prestasi saya tuh ya akibat dia gitu. Iya. Kenapa coba? Sangat memotivasi Mas Ivan kan? Iya. Karena latar belakang kita sama. Terus dia punya sebuah konsep sang pengejar mimpi atau jejak mimpi gitu kalau salah. Terus dengan dimulai dari 100 mimpi besar. Jadi kita tuliskan 100 mimpi besar di selembar kertas. Terus tempel di dinding kamar. Terus lama-kelamaan pasti itu satu persatu pasti kecoret. Ya kan? Yang berhasil tercapai itu dicoret. Iya. Kalau misalnya nggak berhasil tercapai ya udah biarin aja. Iya. Nanti udah beres 100 mimpi besar ini, ya udah kita bikin 100 mimpi besar berikutnya. Itu kan konsepnya seperti itu. Jadi saya ngelihat kayak Mas Danang tuh ada videonya gitu di YouTube ya, bisa dicari. Dia pengen nginjak salju, dia tercapai. Dia pengen berenang di laut, dia berhasil tercapai. Dia pengen jadi mahasiswa berprestasi, berhasil tercapai. Dia pengen juara PIMNAS, dia berhasil tercapai. Dan ternyata apa yang dia, kalau misalnya kita mengidolakan seseorang tuh pasti kita tuh bakal mirip-mirip perjalanan sama dia. Iya. Ya kan? Iya, mengikuti pasti ada 11-12, ada banyak persamaannya ya. Walaupun dulu saya pas waktu kelas 11 kan itu saya nontonnya pas waktu kelas 11 SMA. SMA kelas 2. Kelas 2. Saya nangis waktu itu ngelihat perjuangannya 100 mimpi besar. Ternyata ketika saya tonton ulang ketika jadi mahasiswa, ternyata apa yang dia dapat tuh ternyata saya dapetin sekarang gitu. Sama. Walaupun dulu enggak aware gitu. Apa sih yang Mas Danang dapetin? Apa sih yang saya dapetin tuh dulu belum aware. Tapi saya kesini saya perhatiin
oh ternyata sama. Sama ada kemiripan gitu. Dia jadi Mapres, saya jadi Mapres. Dia juara Pimnas, saya juara Pimnas. Dia marbot, saya marbot gitu kan. Oh, dia juga marbot. Iya, marbot. Ya kan, aduh kayak itu ya ketika kita menginspirasi seseorang pasti ada kemiripan. Ada kemiripan 11-12 ya. Berarti hampir semua perjalanannya hampir sama. Ya, jadi, makanya kita harus mengidolakan seseorang. Agar jalannya sama. Ya, tapi kalau idolanya yang aneh-aneh beda lagi. Ya kalau takutnya kan dia idolanya sosok inspirasi. Iya, harus yang inspiratif banget gitu buat masyarakat. Bukan idola karena suka, bukan idola karena embel-embel apa gitu. Jangan, yang benar-benar membuat diri kita semangat. Iya, menyedoakan orang yang menginspirasi orang lain. Itu pasti jalannya akan sama ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu tadi semua hal-hal yang bisa kita ambil dari Mas Ivan nih, mulai dari pelajaran hidupnya, mulai dari gimana caranya mendapatkan prestasi tersebut, gimana perjuangannya hingga bisa sampai di titik ini ya Mas Ivan ya. Betul. Itu tuh nggak begitu mudah, tapi dengan adanya kemauan semua bisa tercapai. Iya, asal kita kemauan. Iya, kita punya keinginan, kita punya mimpi, ada kemauan, tapi kalau kita nggak jalan juga percuma ya. Iya, betul. Berarti emang kalau kalian punya keinginan, kalian punya kemampuan, kalian punya impian gitu, kalian harus lakuin itu. Jadi kalau kalian nggak lakuin, kalau kalian nggak mulai dari sekarang, nggak akan terwujud. Iya. Tentunya. Walaupun 1000 langkah, kan itu pasti dimulai dengan langkah pertama. Iya, langkah pertama. Kan? Iya, betul. Gitu. Oke, baik. Oke, Mas Ivan, nggak kerasa nih kita udah di akhir video. Makasih buat Mas Ivan udah mau diundang sama Bonus Demografi. Jangan kapok-kapok lagi Mas main kesini ya. Kayaknya kita gak cukup ya cerita-ceritanya segini. Pasti sebenarnya masih banyak lagi yang bisa digali buat para generasi milenial, teman-teman milenial ini. Gimana sih untuk menyukseskan 2045 ini? Perjalanan apa yang harus kalian lakukan gitu kan ya. Oke. Baik teman-teman milenial, makasih udah nonton tayangan kita kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa ikutin terus perjalanan dan juga video-video dan konten-konten seputar Bonus Demografi lainnya. See you guys in the next video. Dadah.